Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Dan secara khusus pada bulan Mei, bulan Maria ini, sekali lagi saya mengajak Anda untuk melihat peranan Bunda Maria dalam gereja, dalam terang Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Bagian pertama berbicara soal kasih kepada Yesus yang diungkapkan melalui ketaatan kepada perintahnya. Ayat 21 dan ayat 23. Bagian kedua berbicara soal janji akan datangnya penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengikatkan segala perkataan Yesus. Itu ada pada ayat 26. Saya ingin mengajak Anda untuk mendalami bagian pertama dari Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 23. Kasih kepada Yesus diungkapkan melalui ketaatan pada perintahnya. Maka saya bacakan kembali bagaimana perintah ini dikatakan kepada para muridnya. Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mari sekarang kita lihat kembali bagaimana dokumen Marialis Custos memberikan kepada kita panduan-panduan yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menemukan kembali teladan-teladan Maria. Maka saya sajikan kembali kutipan dari Marialis Custos, alinea kedua dari artikel nomor 11. Demikian bunyinya. Ketika liturgi mengarahkan pandangannya baik kepada gereja purba maupun gereja zaman kita, liturgi selalu menemukan Maria. Jadi gereja sungguh menyadari bahwa sejak gereja purba sampai sekarang ini, gereja Katolik tak pernah melupakan Maria, tak pernah meniadakan Maria dalam liturginya. Maka ditegaskan dalam Marianis Custos demikian. Dalam gereja purba, Maria terlihat berdoa bersama para rasul. Pada zaman kita, Maria hadir secara aktif, dan gereja ingin menghayati misteri Kristus bersamanya. Dengan berdoa, berilah kiranya gerejamu yang bersama Maria turut ambil bagian dalam sengsara Kristus, layak untuk ambil bagian dalam kebangkitannya. Maria juga terlihat sebagai suara pujian yang seirama dengan keinginan gereja untuk memuliakan Allah. Bersamanya, yaitu bersama Maria, semoga kami selalu memujimu. Dan karena liturgi adalah ibadat yang menurut cara hidup yang konsisten dengannya, liturgi meminta agar devosi kepada perawan Maria yang terberkati menjadi cinta yang konkret dan mendalam bagi gereja,
seperti yang diungkapkan dengan indah dalam doa setelah komuni dalam misa bulan September. Maksudnya adalah doa pembukaan bulan September tanggal 15, yaitu peringatan Maria berduka cita. Agar kita mengingat penderitaan yang ditanggung oleh perawan Maria yang terberkati. Kita bersama gereja dapat memenuhi dalam diri kita apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Maka saudara, ada beberapa hal catatan penting yang dapat kita pakai untuk menjadi dasar dan penuntun dalam berdevosi kepada Maria dalam terang Injil hari ini. Yang pertama, gereja melihat bahwa dalam liturgi dari gereja purba sampai sekarang, unsur Maria selalu ada. Liturgi gereja dari awal hingga zaman ini tak pernah melupakan Maria. Yang kedua, dalam gereja purba, Maria terlihat berdoa bersama para rasul. Maria selalu bersama para murid. Lihat kisah para rasul. Maria menjadi penyatu kasih para murid ketika Yesus telah naik ke surga. Maria teladan kasih dalam derita di salib Tuhan, dan tentu juga dalam doa dalam penantian Roh Kudus. Maka pantas gereja menghormati dan meneladan Maria. Hal inilah yang kemudian ditegaskan dalam kalimat Marialinis Cultus berikut. Gereja ingin menghayati misteri Kristus bersama Maria. Jadi gereja tidak menyembah Maria, tetapi gereja ingin menghayati misteri Kristus bersama Maria. Maka gereja berdoa, berilah kiranya gerejamu yang bersama Maria turut ambil bagian dalam sengsara Kristus, layak untuk ambil bagian dalam kebangkitannya. Seperti Maria dianggap layak untuk menerima Sang Putra dalam kandungannya, itu juga yang menyebabkan kita memiliki dasar kita pun juga dianggap layak untuk menerima Kristus dalam kelemahan-kelemahan kita. Yang keempat yang perlu kita pakai untuk menjadi pedoman kita dalam mencintai Maria adalah cinta Maria. Cinta Bunda Tuhan itu cinta yang konkret kepada Yesus. Maka itulah yang menjadi dasar kita pula untuk menjadikan devosi kepada Maria itu adalah jalan menuju cinta yang konkret, seperti Maria secara konkret mencintai Yesus. Maka devosi tidak pernah berhenti pada sebuah doa. Devosi tidak pernah berhenti pada sebuah pujian, tetapi devosi harus berujung pada sebuah karya nyata cinta kasih. Karena cinta Maria adalah cinta yang konkret kepada Sang Putra. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengasihi Tuhan dengan cara yang sama seperti Maria mencintai Tuhan. Maka selamat berdevosi kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan. Shalom.